Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Febriana dengan NPM 2401081005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan mata kuliah Teknologi Administrasi Bank. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai kas dan juga deposito, kemudian tabungan dan juga giro, kemudian clearing dan juga kredit, yang keempat inkaso, kemudian yang kelima suku bunga pinjaman. Materi yang pertama yaitu perbedaan kas dan juga deposito. Kas ini merupakan uang tunai atau saldo di rekening yang siap digunakan kapan saja. Artinya, kas ini bisa digunakan atau bisa langsung dipakai tanpa proses tambahan. Misalnya uang di tangan atau saldo rekening tabungan yang bisa langsung ditarik untuk kebutuhan mendesak. Kemudian yang kedua, memiliki likuiditas yang sangat tinggi atau paling mudah dicairkan. Likuiditas ini berarti seberapa cepat aset dapat digunakan. Kas adalah aset paling cair karena bisa langsung dipakai tanpa harus menunggu jatuh tempo atau proses pencairan. Kemudian digunakan untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Kas ini biasanya digunakan untuk membayar kebutuhan rutin seperti belanja, transportasi, biaya listrik, atau dalam perusahaan untuk gaji karyawan dan juga biaya operasional. Kemudian cocok untuk transaksi cepat seperti pembayaran, pembelian, dan juga biaya rutin. Karena sifatnya yang langsung bisa digunakan, kas ini sangat cocok untuk transaksi yang membutuhkan kecepatan dan juga kemudahan. Kemudian yang kedua, deposito. Deposito ini merupakan simpanan berjangka di bank dengan jangka waktu tertentu. Deposito memiliki jangka waktu yang telah ditentukan sejak awal, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6, atau 12 bulan. Dana ini akan disimpan selama periode tersebut. Kemudian yang kedua, kurang fleksibel. Ada penalti jika dicairkan lebih awal. Jika dana diambil sebelum jatuh tempo, biasanya akan dikenakan denda atau bunga tidak dibayar. Ini membuat deposito menjadi kurang fleksibel. Kemudian yang ketiga, tingkat bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga tabungan. Sebagai kompensasi karena dana ini tidak terkunci, bank memberikan bunga yang lebih besar dibandingkan dengan tabungan atau kas. Kemudian yang terakhir, digunakan untuk investasi atau menyimpan dana agar berkembang. Deposito ini cocok untuk dana yang belum digunakan dalam waktu dekat, sehingga bisa diputar untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus yang berkaitan dengan kas dan juga deposito. Misalnya, orang tua sudah menyiapkan uang untuk masuk sekolah anak tahun depan. Daripada disimpan di tabungan biasa, mereka memilih deposito. Karena jika dana tersebut hanya disimpan dalam bentuk kas atau tabungan biasa, maka uang tersebut memang tetap aman dan juga liquid, tetapi tidak memberikan hasil yang optimal karena bunga tabungan ini relatif kecil. Oleh karena itu, orang tua tersebut memilih menempatkan dana dalam deposito berjangka. Dengan demikian, selama dana tersebut belum digunakan, uang akan tetap tersimpan dengan aman sekaligus menghasilkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Adapun alasan lain memilih deposito yang pertama yaitu keamanan dananya lebih terjaga karena dijamin oleh LPS. Kemudian disiplin keuangan karena tidak mudah diambil. Kemudian memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Kemudian sesuai dengan jangka waktu kebutuhan. Dan yang terakhir, menghindari risiko konsumtif. Karena jika disimpan di tabungan, ada kemungkinan dana ini akan terpakai sedikit demi sedikit. Deposito membantu menjaga tujuan keuangan tetap tercapai. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tabungan. Tabungan adalah simpanan dana pada bank yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan syarat dan juga ketentuan tertentu yang telah disepakati antara nasabah dan juga pihak bank. Penarikan tabungan biasanya dapat dilakukan melalui ATM, mobile banking, atau langsung ke teller bank. Kemudian, fungsi dari tabungan yang pertama yaitu sebagai sarana menyimpan uang secara aman. Artinya, tabungan ini berfungsi untuk menjaga uang dari risiko kehilangan atau kerusakan jika disimpan secara fisik. Selain itu, dana di bank juga relatif lebih aman karena disalurkan oleh lembaga keuangan. Kemudian yang kedua, mendukung kegiatan transaksi sederhana. Tabungan memungkinkan penggunaan melakukan aktivitas seperti tarik tunai, transfer,
pembayaran listrik, pembelian pulsa, dan juga transaksi lainnya dengan mudah melalui ATM atau mobile banking. Dan yang ketiga, membantu perencanaan keuangan jangka pendek hingga menengah. Dengan menabung, seseorang dapat mengatur pengeluaran dan juga menyisihkan sebagian uang untuk tujuan tertentu, seperti dana darurat atau kebutuhan di masa depan. Kemudian kalau kegunaan dari tabungan itu sendiri, yang pertama yaitu untuk kebutuhan sehari-hari. Tabungan ini digunakan untuk aktivitas rutin seperti belanja, bayar makan, transportasi, dan juga kebutuhan harian lainnya. Kemudian yang kedua, menabung secara bertahap. Cocok bagi individu yang ingin menyimpan uang sedikit demi sedikit secara konsisten. Yang ketiga, menyimpan dana darurat. Tabungan ini sangat ideal karena uang bisa diambil kapan saja saat keadaan mendesak. Dan yang terakhir, media transaksi personal. Digunakan untuk transaksi digital seperti kris, kemudian transaksi antar bank, mobile banking, melalui ATM, hingga belanja online. Selanjutnya, giro. Giro adalah simpanan di bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan alat pembayaran seperti cek, bilet giro, atau pemindah bukuan. Fungsi dan juga kegunaan dari giro antara lain, yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran dalam jumlah besar. Giro ini digunakan untuk transaksi bisnis dengan nominal besar agar lebih aman dibandingkan dengan membawa uang tunai. Kemudian yang kedua, mempermudah transaksi non-tunai menggunakan cek atau bilet giro. Dengan cek giro, pembayaran ini bisa dilakukan menggunakan bilet giro tanpa harus memindahkan uang secara langsung atau saat itu juga. Kemudian membantu operasional perusahaan. Giro ini membantu perusahaan dalam mengelola pembayaran rutin seperti gaji, pembelian bahan baku, dan juga pembayaran hutang usaha. Kemudian kalau kegunaan dari giro, yang pertama yaitu pembayaran kepada supplier atau rekan bisnis. Perusahaan dapat membayar dalam jumlah besar secara aman dan juga tercatat. Kemudian transaksi dalam jumlah besar secara aman. Melalui giro, transaksi menjadi lebih efisien dan juga aman dibandingkan dengan transaksi tunai. Dan yang ketiga, pengelolaan arus kas perusahaan. Giro membantu perusahaan mengatur arus kas masuk dan juga keluar uang secara terencana. Contoh penggunaan dari tabungan dan juga giro. Yang pertama, contoh penggunaan tabungan. Seorang pelajar atau pekerja menggunakan tabungan sebagai rekening utama untuk mengelola keuangannya. Misalnya, seorang karyawan menerima gaji setiap bulan langsung dari rekening tabungan. Dari rekening tersebut, ia dapat melakukan berbagai aktivitas seperti membayar kebutuhan sehari-hari, termasuk makan, transportasi, dan juga belanja. Kemudian membayar tagihan, hingga mentransfer uang ke orang lain. Selain itu, tabungan juga digunakan untuk menyisihkan sebagian uang sebagai dana cadangan atau tabungan masa depan. Alasan membeli tabungan yang pertama adalah mudah digunakan kapan saja. Tabungan ini memberikan kemudahan karena dananya dapat diakses kapanpun saat dibutuhkan. Tidak ada batasan waktu seperti pada deposito, sehingga sangat cocok digunakan untuk kebutuhan mendesak maupun transaksi harian. Kemudian yang kedua, aksesnya luas. Tabungan ini didukung oleh berbagai fasilitas perbankan seperti ATM, mobile banking, dan juga internet banking. Hal ini memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi tanpa harus datang ke bank sehingga lebih praktis dan juga efisien. Yang ketiga, tidak memerlukan saldo besar. Untuk membuka rekening tabungan, biasanya tidak memerlukan dana awal yang besar. Bahkan, beberapa bank menyediakan tabungan dengan setoran awal yang rendah, sehingga terjangkau bagi pelajar maupun masyarakat umum. Dan yang terakhir, cocok untuk kebutuhan pribadi yang fleksibel. Tabungan ini sesuai untuk individu karena kebutuhan keuangan pribadi cenderung berubah-ubah. Dengan tabungan, pengguna dapat menyesuaikan penggunaan dana sesuai kebutuhan tanpa batasan aturan yang ketat. Kemudian contoh penggunaan giro untuk perusahaan. Di sini misalnya sebuah perusahaan menggunakan rekening giro sebagai sarana utama dalam melakukan transaksi bisnis. Misalnya perusahaan manufaktur ini harus membayar pemasok bahan baku atau supplier dalam jumlah besar setiap bulannya. Untuk itu, perusahaan tidak menggunakan uang tunai, melainkan menggunakan cek atau bilet giro agar transaksi lebih aman dan juga dicatat dengan jelas.
Selain itu, perusahaan juga menerima pembayaran dari mitra bisnis melalui transfer ke rekening giro. Dengan adanya rekening giro, seluruh arus kas masuk dan juga keluar perusahaan ini dapat dikelola dengan lebih teratur, transparan, dan juga mudah dijangkau. Alasan memilih giro yang pertama yaitu memudahkan transaksi dalam jumlah besar. Giro ini dirancang untuk menangani transaksi dengan nominal yang besar. Perusahaan dapat melakukan pembayaran dalam jumlah besar tanpa harus membawa uang tunai, sehingga lebih praktis dan juga efisien. Kemudian yang kedua, lebih aman dibandingkan dengan membawa uang tunai. Penggunaan cek atau bilet giro ini mengurangi resiko kehilangan atau pencurian yang biasanya terjadi jika membawa uang tunai dalam jumlah besar. Kemudian memiliki fasilitas cek atau bilet giro. Giro ini menyediakan alat pembayaran khusus seperti cek dan juga bilet giro yang memudahkan perusahaan dalam melakukan pembayaran kepada pihak lain. Bahkan bisa mengatur waktu pencairannya. Kemudian yang keempat, cocok untuk aktivitas bisnis dan juga operasional perusahaan. Giro ini mendukung kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari, seperti pembayaran supplier, gaji karyawan, dan juga transaksi antar perusahaan. Selanjutnya, materi clearing dan juga kredit. Clearing adalah proses penyelesaian transaksi keuangan antar bank dengan cara saling menghitung hutang yang timbul dari transaksi nasabah, sehingga tidak perlu dilakukan pembayaran satu persatu secara langsung. Kemudian proses clearing yang pertama yaitu nasabah melakukan pembayaran menggunakan cek atau bilet giro ke pihak lain yang berbeda bank. Kemudian yang kedua, penyerahan ke bank penerima. Artinya pihak penerima ini menyerahkan cek atau bilet giro ke bank tempat ia memiliki rekening. Kemudian yang ketiga, yaitu pengajuan ke lembaga clearing. Bank penerima mengirimkan data transaksi ke sistem clearing, misalnya melalui Bank Indonesia. Kemudian yang keempat, perhitungan atau netting. Semua transaksi antar bank ini akan dihitung, sehingga diketahui posisi masing-masing bank apakah harus membayar atau menerima. Di sini biasanya dikenal dengan istilah menang atau kalah clearing. Kemudian yang kelima, yaitu penyelesaian atau settlement, yakni bank yang mempunyai kewajiban akan membayar dan bank yang berhak akan menerima dana. Kemudian, hubungan clearing dan juga kredit. Hubungan antara clearing dan juga kredit ini dapat dilihat dari aliran dana dalam sistem perbankan. Ketika transaksi antar bank berjalan lancar melalui clearing, likuiditas bank ini menjadi lebih terjaga. Likuiditas yang stabil ini memungkinkan bank lebih percaya diri dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Sebelumnya, kredit ini merupakan salah satu produk utama bank yang memberikan dana kepada nasabah yang membutuhkan untuk berbagai tujuan. Dana yang disalurkan melalui kredit ini biasanya berasal dari dana masyarakat yang disimpan di bank, seperti tabungan, giro, dan juga deposito. Peran clearing dan juga kredit ini sama-sama memiliki peran penting dalam mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Clearing ini memastikan sistem pembayaran berjalan lancar, sementara kredit ini membantu meningkatkan kegiatan ekonomi dan juga pembangunan melalui penyediaan dana bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Selanjutnya mengenai jenis-jenis clearing. Yang pertama ada clearing umum. Clearing umum adalah proses pembayaran antar bank yang dilakukan dengan cara saling menghitung hutang antar bank melalui lembaga clearing yang biasanya dikelola oleh Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, clearing elektronik adalah clearing yang dilakukan menggunakan sistem komputer atau elektronik, sehingga sistem transaksi ini menjadi lebih efisien. Yang ketiga, clearing warkat debit adalah proses clearing yang menggunakan dokumen fisik atau warkat yang sifatnya menarik dana dari rekening nasabah. Kemudian kalau jenis-jenis kredit, yang pertama ada kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau konsumsi. Contohnya, kredit kendaraan bermotor, KPR atau kredit pemilikan rumah, dan juga kredit elektronik. Kemudian kalau kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan usaha atau produksi. Contohnya, kredit modal usaha, kredit pembelian mesin produksi. Kemudian yang ketiga, kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk mendukung kegiatan perdagangan atau penjualan barang.
Kemudian, contoh hubungan clearing dan juga kredit. Misalnya, Andi ingin membeli motor seharga 20 juta rupiah tetapi tidak memiliki uang tunai, sehingga ia mengajukan kredit ke bank. Setelah pengajuan disetujui, bank akan membayarkan uang tersebut kepada dealer tempat Andi membeli motor. Namun, karena rekening bank Andi dan juga rekening dealer ini berbeda, misalnya Andi ini di bank A, kemudian dealer berada di bank B, maka proses pembayaran ini dilakukan melalui clearing antar bank. Dalam proses ini, Bank A akan mengirimkan perintah pembayaran ke sistem clearing. Kemudian, sistem tersebut memproses transaksi hingga dana diterima oleh Bank B dan kemudian masuk ke rekening dealer. Setelah motor diterima, Andi memiliki kewajiban untuk membayar cicilan setiap bulan kepada bank sebagai bentuk pelunasan kredit. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah, sedangkan clearing adalah proses yang digunakan untuk memindahkan dana antar bank saat pencairan kredit, terutama jika melibatkan rekening yang berbeda bank. Materi yang selanjutnya yaitu inkaso. Inkaso adalah layanan bank untuk menagihkan atau mencairkan pembayaran seperti cek, bilet giro, atau wesel dari pihak lain. Biasanya yang berada di bank atau daerah berbeda, sehingga bank bertindak sebagai perantara pengumpulan. Contoh sederhananya, kamu menerima cek dari orang di luar kota, lalu kamu menyerahkannya ke bank. Bank ini akan menagihkan dana tersebut ke bank penerbit cek melalui proses inkaso, dan setelah berhasil, uang akan masuk ke rekening kamu. Selanjutnya mengenai mekanisme dari inkaso. Yang pertama yaitu nasabah menyerahkan warkat berupa cek atau bilet giro ke bank. Nasabah ini datang ke bank dengan membawa warkat sebagai alat pembayaran. Karena berasal dari pihak lain, warkat tersebut tidak bisa langsung dicairkan dan harus melalui proses inkaso. Kemudian yang kedua, bank memeriksa kelengkapan dan juga keabsahan warkat. Bank akan memastikan bahwa dokumen sudah benar, seperti tanda tangan sesuai, tidak kadaluarsa, serta data yang tercantum lengkap. Jika ada kesalahan, proses inkaso ini bisa ditolak sejak awal. Kemudian yang ketiga, bank mengirimkan warkat ke bank tertarik atau bank penerbit. Setelah lolos pemeriksaan, bank akan mengirimkan atau meneruskan warkat ke bank penerbit, biasanya melalui sistem antar bank atau perantara, karena lokasi atau banknya berbeda. Yang selanjutnya, bank tertarik memeriksa saldo dan juga keaslian dokumen. Penerbitan bank akan memeriksa apakah saldo nasabah ini cukup dan juga memastikan warkat tersebut asli serta sah untuk dibayar. Dan yang kelima, jika disetujui, dana akan dikirimkan ke bank pengirim. Jika semua syarat telah terpenuhi, bank penerbit ini akan mencairkan dana dan juga mengirimkan kembali ke bank awal atau bank nasabah yang melakukan inkaso. Dan yang terakhir, bank pengirim mengkreditkan dana ke rekening nasabah. Setelah dana diterima, bank akan memasukkan uang tersebut ke rekening nasabah, sehingga proses inkaso telah selesai. Kemudian risiko dari inkaso yang pertama yaitu risiko gagal bayar. Risiko ini terjadi ketika warkat berupa cek atau bilet giro ini tidak dapat dicairkan karena saldonya tidak mencukupi. Kemudian yang kedua, risiko penolakan, yakni ditolak oleh bank tertarik karena tanda tangannya ini tidak sesuai atau dokumennya tidak valid. Yang ketiga, risiko keterlambatan, yakni proses inkaso memakan waktu, terutama apabila berasal dari kota atau luar daerah, sehingga dana ini tidak langsung diterima. Yang keempat, risiko biaya tambahan. Ada biaya inkaso yang harus dibayar nasabah, apalagi jika lintas daerah atau antar bank. Dan yang kelima, risiko penipuan. Warkat palsu atau manipulasi data dapat menyebabkan kerugian. Selanjutnya yaitu contoh masalah dalam inkaso. Misalnya, Siti menerima bilet giro dari pelanggan sebagai pembayaran sebesar 10 juta rupiah. Karena bilet giro tersebut berasal dari bank yang berbeda, Siti menyerahkannya ke bank tempat ia menabung untuk diproses melalui inkaso. Bank Siti kemudian mengirimkan warkat tersebut ke bank penerbit untuk ditagihkan. Namun setelah diperiksa, ternyata saldo rekening penerbit ini tidak mencukupi, sehingga bilet giro ditolak dan dana ini tidak dapat
dicairkan. Dalam kasus ini, pihak yang bertanggung jawab adalah pihak penerbit bil giro dari pelanggan Citi, karena ia tidak menyediakan dana yang cukup sesuai dengan kewajibannya. Sementara itu, bank hanya bertindak sebagai perantara penagihan melalui inkaso dan tidak bertanggung jawab atas kegagalan pembayaran tersebut. Selanjutnya, mengenai suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman adalah biaya yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas uang yang dipinjamkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga pinjaman antara lain, yang pertama yaitu inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan juga jasa secara umum. Ketika inflasinya tinggi, nilai uang ini akan menurun, sehingga bank akan menaikkan suku bunga agar keuntungan tetap terjaga dan tidak tergerus inflasi. Kemudian yang kedua, permintaan dan juga penawaran kredit. Jika permintaan kredit tinggi atau banyak orang yang meminjam, bank bisa menaikkan suku bunga. Sebaliknya, jika permintaan rendah, bank cenderung menurunkan bunga untuk menarik nasabah. Kemudian yang ketiga, biaya operasional bank. Bank memiliki biaya seperti gaji karyawan, teknologi, dan juga operasional lainnya. Jika biaya ini tinggi, maka suku bunga pinjaman akan terakumulasi agar bank tetap memperoleh keuntungan. Dan yang keempat, jangka waktu pinjaman. Semakin lama jangka waktu pinjaman, maka semakin besar risiko yang dihadapi oleh bank, misalnya perubahan kondisi ekonomi, sehingga bunga yang dikenakan biasanya lebih tinggi. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis suku bunga. Dalam praktik perbankan, ada beberapa jenis suku bunga. Yang pertama yaitu suku bunga tetap, yakni suku bunga yang tidak berubah selama masa pinjaman, artinya jumlah cicilan akan tetap dari awal hingga akhir. Cocok untuk nasabah yang ingin kepastian pembayaran. Kemudian yang kedua, suku bunga mengambang atau floating rate. Suku bunga ini merupakan suku bunga yang dapat berubah mengikuti kondisi pasar atau suku bunga acuan. Akibatnya, cicilannya bisa naik atau turun selama masa pinjaman. Suku bunga ini biasanya dipengaruhi oleh kebijakan dari Bank Sentral atau Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu suku bunga flat. Bunga dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman awal selama masa kredit. Cicilan per bulannya biasanya tetap karena perhitungannya sederhana. Suku bunga ini umumnya digunakan untuk kredit konsumtif seperti kredit pembelian kendaraan bermotor atau kredit HP. Dan yang keempat, suku bunga efektif, yakni bunga dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman. Akibatnya, cicilan akan semakin menurun setiap bulannya karena pokok pinjaman berkurang. Selanjutnya, contoh perhitungan suku bunga tetap. Suku bunga tetap adalah bunga yang tidak berubah selama masa pinjaman. Contohnya, pinjaman 10 juta rupiah, bunganya 10% per tahun selama 1 tahun. Perhitungannya, bunga sama dengan 10% dikalikan dengan 10 juta rupiah sama dengan 1 juta. Kemudian total bayarnya sama dengan 10 juta rupiah dari pinjaman ditambah dengan bunga, yakni 1 juta rupiah sama dengan 11 juta rupiah. Kemudian kalau untuk mengetahui jumlah cicilan per bulan, 11 juta ini tinggal dibagi dengan 12, maka hasilnya adalah Rp916.667 per bulan. Kemudian, yang kedua, contoh perhitungan suku bunga mengambang, di mana bunga bisa berubah mengikuti dengan kondisi pasar. Di sini contohnya pinjamannya 10 juta rupiah. Pada tahun pertama bunganya 8%, kemudian pada tahun kedua bunganya sebesar 12%. Tenornya 2 tahun. Yang pertama, hitung bunga tahun pertama, yakni 8% dikalikan dengan pinjaman sebesar 10 juta rupiah sama dengan 800.000. Kemudian bunga tahun kedua, 12% dikalikan dengan 10 juta rupiah sama dengan 1.200.000. Kemudian kita hitung total bunganya, yakni 800.000 ditambah dengan 1.200.000 sama dengan 2 juta rupiah. Kemudian hitung total pembayaran, 10 juta rupiah ditambah dengan bunga sebesar 2 juta rupiah sama dengan 12 juta rupiah. Dan yang kelima, hitung angsuran per bulannya selama 24 bulan, sama dengan 12 juta dibagi dengan 24, yakni cicilan per bulannya sebesar Rp500.000 per bulan. Contoh yang selanjutnya yaitu perhitungan suku bunga flat. Bunga dihitung dari pokok awal selama masa pinjaman. Contohnya, pinjaman sebesar 12 juta rupiah, bunganya 12% per tahun, tenornya selama 12 bulan. Perhitungannya,
Bunga per tahun sama dengan 12% dikalikan dengan 12 juta, sama dengan 1.440.000. Kemudian bunga per bulan 1.440.000 ini dibagi dengan 12, karena tenornya sama 12 bulan, yaitu Rp120.000. Cicilan per bulan sama dengan 12 juta dibagi dengan 12, ditambah dengan 120.000 dari bunga sama dengan 1 juta ditambah Rp120.000 sama dengan Rp1.120.000. Selanjutnya, perhitungan suku bunga efektif. Di sini contohnya pinjaman sebesar 12 juta rupiah, bunganya sebesar 12% per tahun, tenornya 12 bulan, perhitungan bulan pertama, bunga sama dengan 12% dikalikan dengan 12 juta rupiah dibagi dengan 12 sama dengan 120.000. Kemudian angsuran pokok sama dengan 12 juta dibagi dengan 12 sama dengan 1 juta. Total cicilan bulan pertama sebesar 1.120.000 dari angsuran pokok ditambah dengan bunga. Kemudian bulan kedua, sisa pokoknya sama dengan 11 juta rupiah. Bunga sama dengan 12% dikalikan dengan 11 juta rupiah, kemudian dibagi dengan 12 sama dengan Rp110.000. Cicilannya sama dengan 1 juta rupiah ditambah dengan Rp110.000 sama dengan Rp1.110.000. Cicilan ini akan semakin menurun setiap bulannya.